Terutama kalau sekarang mungkin sudah banyak yang nulis buku data mining bahasa Indonesia ya, yang nulis artikel bahasa Indonesia. Itu sekarang sudah banyak kita dengar istilah bahasa Indonesianya. Tapi waktu zaman-zaman saya belajar dulu memang belajarnya langsung bahasa Inggris dan sampai nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa gitu ya. Di confusion metric atau metrik konfusi dan feature selection atau pemilihan fitur ya. Dua-dua harus tahu. Oke. Nah, biasanya kita lihat performasi dari suatu sistem atau dari suatu hal, itu kan akurasinya ya. Mungkin kalian udah familiar dengan akurasi. Sebelum belajar data mining, sebelum belajar klasifikasi, kita udah sering dengar akurasi, ya kan? Apa-apa aja akurasinya bagus nggak gitu, ya kan? Nah, dimanapun itu akurasinya bagus. Ya, saya rasa akurasi ini sudah familiar, ya. Akurasi itu adalah didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya. Ya, itu makna di dalam klasifikasi ya. Kalau dibilang akurasinya bagaimana, akurasi klasifikasi kita bagaimana, bagus enggak? Nah, itu berarti yang ditanyakan adalah tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Ya, misalnya ada 10 nih, ya, yang betul 3, yang betul 7, salah 3. Berarti akurasinya kalau bisa kita bilang 70% gitu ya kan. Ya, sekedar dia cuma melihat berapa benar, berapa salah. Ya, dia nggak fokus salahnya itu apa, salahnya di mana, apa yang mungkin salah, dia nggak fokus. Dia cuma melihat 3 salah, 7 benar. Berarti 70% akurasi dari klasifikasi ini. Nah, cuma sekedar itu, sesederhana itu ya. Rumusnya cuma jumlah yang benar dibagi dengan total semuanya. Total ya, total yang diklasifikasi. Mau benar, mau salah, pokoknya kita totalin gitu. Jumlah yang benar dibagi totalnya. Ya, sangat sederhana cara menghitung akurasi. Nah, tapi dalam klasifikasi ya, kita masih kurang lengkap kalau cuma melihat akurasi ya. Kurang bagus lah, ada di hal-hal tertentu tidak boleh cuma lihat akurasi, tapi ada di hal-hal tertentu masih boleh ya. Nah, ada istilah lain di sana ya. Apa yang kita lihat untuk melihat suatu performasi dari suatu klasifikasi? Apakah klasifikasi itu sudah bagus atau belum? Kita juga harus melihat precision dan recall-nya. Ya, precision dan recall. Ya, kalau precision ini biasanya kalau bahasa Indonesianya presisi. Tapi kalau recall saya nggak pernah lihat ada yang nulis pemanggilan kembali gitu ya, tetap aja recall. Jadi walaupun dia tulis dalam bahasa Indonesia biasanya presisi dan recall. Seperti itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya precision and recall, bahasa Indonesia presisi and recall. Gitu ya. Nah, jadi presisi itu apa? Tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Ya, mungkin ini bukan pengertian spesifik untuk klasifikasi ya, tapi general. Apa itu presisi? Ya, apa itu presisi? Berarti ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Atau kalau kita bilang ketepatan antara data aslinya atau kelas aslinya dengan kelas yang ditebak oleh si model. Gitu ya. Ada 10 kelas nih. Ini 5 perempuan, 5 laki-laki. Kita masukkan ke model kita. Model kita berhasil menebak dia berhasil menebak 7 ini. Artinya 5 perempuan berhasil dia tebak, 2 laki-laki berhasil dia tebak dengan benar, 3 salah. 3 harusnya laki-laki dia tebak ke perempuan gitu. Ya. Jadi precision dia mau melihat yang udah dia tebak 7 ini benar nggak gitu. Dia fokusnya kemari. Yang udah dia tebak oleh model kita ini benar nggak? Gitu ya. Dia nggak fokus dengan yang nggak berhasil ditebak. Cuma yang udah berhasil ditebak ini berapa banyak di antara yang berhasil ditebak ini sudah benar. Nah, kebalikan sama recall. Bukan kebalikan ya, lain dengan recall ya. Kalau recall, tingkatan keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Ya, nah, nanti kalau misalnya masih bingung nih gimana precision dan recall, kita lihat contohnya. Apa setelah lihat contoh ini jadi lebih paham gitu ya. Ini ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana kita melihat precision, recall, dan akurasi. Nah, misalnya, ini saya ambil internet ya, bagus sekali contohnya ya. Nah, sangat bagus menurut saya untuk menjelaskan apa itu precision dan recall dan akurasi. Ya, misalnya kalau kalian lihat ya warna biru ini ya warna biru ini adalah kumpulan ikan. Dan kayak warna hijau ini kumpulan ikan salmon ya. Jadi ada 2 kelas yang kita punya ya. Yang hijau ini adalah ikan salmon. Kemudian yang biru ini, yang biru ikan bukan ikan salmon apapun ya, ikan tongkol, ikan kerapu ya kan. Nah, ikan apa lagi? Ikan banyak sebagainya. Ikan goreng enggak boleh ya. Ini maksudnya di kolam gitu ya. Ini enggak mungkin ada ikan goreng di sini. Ya, jadi ada cuma 2. Kita cuma melihat
ikan salmon dan bukan ikan salmon. Kelasnya 2 sekarang. Ya, yes or no, 1 atau 0, ikan salmon atau bukan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hijau ini ikan salmon, yang di luar hijau ini adalah, yang biru ini adalah ikan lainnya yang bukan salmon. Nah, sekarang sesuatu yang sudah dilingkari dengan titik-titik merah ini adalah hasil klasifikasi, ya. Model menebak inilah, ya gitu ya, inilah dari ikan salmon misalnya ya. Nah, ketika dia berhasil menebak semua, ini kan yang dipilih oleh si merah ini, yang dipilih oleh si sistem adalah semua ikan salmon kok kita lihat. Nggak ada satupun yang bukan ikan salmon masuk ke ikan salmon, dan nggak ada bagian dari ikan salmon yang tidak berhasil ditebak. Ya, jadi kalau keadaan seperti ini keadaan yang semua orang inginkan, ya kan? Walaupun susah untuk kita mendapatkannya, tapi ini keadaan yang sangat sempurna, ya. Nah, ini precision-nya tinggi, recall-nya tinggi, akurasinya tinggi, ya. Tapi bagaimana dengan kasus yang kedua ini? Dalam kasus yang kedua ini, kita lihat, ya, yang berhasil diklasifikasikan sebagai ikan salmon cuma yang di merah ini, lingkaran merah ini, ya, sangat kecil, sangat sedikit, ya. Tapi di antara sedikit itu benar nggak semuanya ikan salmon? Benar nggak? Benar. Benar. Karena benar presisinya tinggi berarti. Tidak ada yang salah. Ya kan? Presisinya sih tinggi, bagus. Wah, berhasil yang didapati benar-benar semua ikan salmon. Ya. Nah, tapi recall-nya buruk. Kenapa recall-nya buruk? Karena banyak ikan salmon yang lain tidak berhasil ditangkap oleh si klasifikasi ini. Ya. Nah, maka tadi kalau presisi adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Betul yang sistem berikannya ini, yang di gambar 2 ini betul yang sistem berikannya adalah ikan salmon. 100% yang dia berikan ikan salmon, walaupun sedikit, tapi betul semuanya. Presisi melihat itu dia, yang dia berikan itu benar apa enggak. Gitu. Tapi kalau si recall, dia melihat tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali suatu informasi. Ya, nah, ini buruk recall-nya. Banyak ikan salmon yang lain yang tidak berhasil diklasifikasi sebagai ikan salmon. Ya, berarti yang di luar merah nih, sistem menganggap yang di luar merah ini lah bukan ikan salmon, termasuk yang hijau-hijau yang ini. Ya, makanya di sini lah recall-nya rendah. Ya, kalau seperti ini, yang ketiga, ini presisinya juga sudah buruk karena di antara yang dia dapatkan, di antara yang dia jaring, terjaring juga yang bukan ikan salmon. Artinya ada sebagian yang bukan ikan salmon sudah diklasifikasikan sebagai ikan salmon, salah. Ya kan? Makanya di sini precision-nya rendah. Recall-nya juga rendah karena masih banyak juga ini bagiannya ini ya. Bagiannya ini ikan salmonnya tidak berhasil diambil. Nah, selanjutnya yang ini. Yang ini, nah ini sekarang mungkin ya, mungkin kalau misalnya kalau di KNN K-nya kita ubah lagi gitu ya. Nilai K-nya kita ubah lagi, tetangga terdekatnya kita ubah lagi sehingga bagian-bagian yang bukan dia, bukan ikan salmon juga diklasifikasikan sebagai ikan salmon. Ya, makanya presisinya buruk. Karena kan dia nilai yang diberikan oleh sistem dengan nilai yang sebenarnya itu bagaimana? Ternyata banyak yang salah. Ini dikatakan sama sistem, atau dikatakan sama si model atau si aplikasi, oh ini adalah ikan salmon juga, padahal bagian ini bukan ikan salmon. Tapi dalam kasus ini, menarik ya, ini precision-nya rendah, recall-nya tinggi. Bagi recall, dia sudah berhasil. Dia sudah berhasil mengambil semua ikan salmon. Terambil yang bukan ikan salmon, si recall nggak peduli. Yang penting semua ikan salmon dia sudah berhasil ambil, tidak ada lagi yang bersisa. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang seperti ini ya, ini semuanya rendah. Presisi rendah, recall rendah, akurasi juga rendah. Ya. Karena yang ditangkap tidak ada satupun yang ikan salmon, dan yang ikan salmon dianggap bukan ikan salmon. Jadi precision-nya rendah, recall-nya rendah. Ya. Nah, kalau ada contoh seperti ini, saya rasa sudah ada bayangan ya. Jadi yang mana bagus kita pakai, Bu? Presisi, recall, atau akurasi? Ya, sebenarnya tergantung kita mau melihat apa, ya kan? Kita tergantung mau melihat apa. Ya, kalau bagi kalian mungkin setiap kalian mau tangkap ikan salmon, nggak perlu banyak, di kolam kalian ada 100 ikan salmon atau 1000. Tapi kalian cuma sehari mau tangkap 3. Ya, model yang kedua ini udah bagus. Ya kan, dia tangkapnya sedikit, tapi yang ditangkap sedikit itu benar ikan salmon. Berarti kalian cari sistem yang bisa menghasilkan nilai presisi tinggi gitu. Ya, dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang
yang ada penjelasannya ya. Misalnya kita ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Ya, ini semua sistem klasifikasi ya kan? Klasifikasi dia dapat ikan salmon, masuk di sini. Bukan salmon ke sini, salmon ke sini, bukan salmon ke sini. Ya, dia cuma ada 2 kelas, salmon dan bukan salmon gitu ya. Nah, total yang akan di datanya ya, itu ada 100 ikan salmon dan 900 ikan bukan salmon. Ya, imbalance ya, sangat jauh bedanya ya. Yang salmon cuma 100, yang bukan salmon ada 900. Ya. Nah, kemudian hasil mesin tersebut memisahkan. Nah, ini sebenarnya masih testing ya, masih testing, belum kita deploy lagi ya, masih kita testing karena kita mau lihat akurasinya berapa nih. Ya, pasti kalau testing ada bocorannya. Sistem biasanya tebak ini kemarin ya, dia tebak ini iris versicolor. Kita lihat benar nggak iris versicolor? Ya, sistem bakal lihat ke konsepnya, ke catatannya. Oh betul, berarti dia dapat poin 1. Oh salah, dia dapat poin salah 1 dan sebagainya gitu ya. Juga ini begitu juga yang ini. Ini hasil tersebut berhasil memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon ya. Ke 10 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia, ternyata dari 110 ikan tersebut 90 ekor yang merupakan ikan salmon, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain. Ya. Jadi ya, dataset 100 salmon 900 ya. Bukan salmon. Bukan salmon. Total berarti ada 1000 total ya. Nah, hasil klasifikasinya ya 110. Nah, testing setnya lah kita bilang ya. Testingnya 110. Nah, di antara 110 itu ya, dia mau 110 ini mau dianggap salmon semuanya. Dia anggap salmon nih. Menurut si model atau menurut si sistem dia udah tangkap 110 nih ikan salmon semua menurut dia. Tapi untuk kita cek ternyata ada 90 salmon, memang betul ya. Betul berarti. Dan ada yang salah ya. Sedangkan 20 lainnya bukan ikan lain, 20 bukan salmon. Nah, bagaimana kita hitung presisinya? Jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi jumlah ikan yang dipisahkan. Ya. Jumlah yang dipisahkan dengan benar yang mana? Yang ini. 90 dipisahkan dengan benar ya kan? Dibagi dengan total semuanya yang berhasil diambil. Itu 110 ini. Ya. 110. 90 bagi 110 0,82 ya. Precision recall nilainya dari 0 sampai 1. Ya, dalam range ini enggak akan di luar itu ya. 0101 precision recall gitu ya. Akurasi juga. Nah, kalau kita buat dalam persen ya tinggal kita kali dengan 100. Jadi ada 82%. Ya. Itu si presisi. Kalau kita mulai recall-nya, berapa recall dari sistem ini? Jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi jumlah salmon sebenarnya. Karena recall itu mempertimbangkan berapa dari salmon sebenarnya berhasil diambil. Ya kan? Dia mempertimbangkan berapa yang berhasil diambil dari yang sebenarnya. Kalau presisi tadi, di antara yang terambil, berapa buah yang benar. Ya, fokus yang mereka lihat beda. Nah, kalau si recall ini dia akan melihat 90 yang benar. Yang sebenarnya ikan salmon dan kolon ada 100. Ya kan? Nah, makanya kalau kita bagi 90 bagi 100, 0,9 atau 90%. Berarti presisinya 82%, recall-nya 90%. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, kalau akurasi tadi kita udah tahu ya, akurasi jumlah yang benar dibagi total semuanya, ya kan? Berarti jumlah ikan yang dipisahkan dengan benar berapa tadi yang berhasil dipisahkan dengan benar? Ya. Jumlah salmon plus jumlah ikan bukan salmon yang dipisahkan dengan benar jumlah ikan total, ya. Nah, dari mana ini 90 ikan salmon yang berhasil dipisahkan dengan benar? Ya, kita kan total ikan kita tadi 1000. Ya kan? Di antara 1000 ini dia bilang
110 salmon, yang lain bukan salmon. Berarti ada 900 lagi bukan salmon. Ini dipisah, bukan. Berarti 880. Oke. Bukan salmon ya. 890, sorry ya. Biar jadi 1890. Ya, ini 110. Ini ditebak oleh sistem 110 salmon. Berarti yang bukan salmon adalah 890. Ya kan? Tapi untuk kita cek, ternyata yang benar 90 benar ya. Dia benar salmon gitu ya. Sedangkan 20 lagi salah. Berarti di 890 ini ada yang 10 lagi jatah si salmon ya kan? Berarti 10 salah ya kan? Yang benarnya 80. Berarti yang benar mana? Ini satu, ini satu. Ya kan? 90 ini benar salmon, 880 ini benar bukan salmon. 20 ini salah dibilang salmon dan 10 ini salah dibilang bukan salmon. Ya. Nah, jadi di sini 90 ditambah 880 yang benarnya. Ini benar salmon, 90 benar salmon, 880 benar bukan salmon. Ya. Kalau kita totalin berapa? 880 tambah 90 nih. 870 ya. Berapa? 970. 30 salah ya kan? 30 salah. Paham terima 30 salah? Jadi 30 salah itu ada 20 yang bukan salmon, dia bilang salmon. 10 lagi salmon, dia bilang bukan salmon. Jadi dia yang salah 30. Nah, yang betul berarti 970 dibagi dengan total 1000. Dapatnya 0,97%. Ya. Berarti 30 banyak loh salahnya, tapi kenapa akurasinya masih aja tinggi? Ya, karena datanya banyak memang ya kan? Ya kalau kita 100 buah, 30 salah udah langsung nampak gitu ya. Ini datanya banyak sih, salah 30 masih bagus juga dia. Masih 97%. Ya. Nah, jadi itu cara menghitung precision recall dan akurasi. Ya. Nah, dari sinilah nanti ada metrik konfusi, ya, confusion matrix. Ya. Confusion itu apa artinya? Confusion. Apa artinya confused? Confused apa? I am confused. Bingung. Ya, Bingung, Bu. Ya. Bingung ya. Berarti matriks ini kebingungan ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak bingung, kita mau pakai akurasi. Akurasi benar dibagi salah. Udah, nggak perlu bingung-bingung gitu. Tapi kalau ini kita bilang matriks kebingungan. Kenapa dia bilang kebingungan? Ya namanya aja ya kan, sebenarnya nggak bingung sih. Nah, jadi kita di sini bisa dapat nanti nilai sebenarnya. Ya, kita kan selalu ada nilai sebenarnya, namanya juga dataset ya, sudah ada labelnya. Pasti kita tahu nilai kita yang sebenarnya itu apa. Ya kan? Nah, sama di sini nilai prediksi. Nilai prediksi. Jadi nilai sebenarnya ada true false, nilai prediksi juga ada true false. Ya, dia dibagi menjadi 4. Inilah dimanapun kalian lihat metrik konfusi, dia akan membentuknya seperti ini. Ya, dia akan bagi 4, nilai sebenarnya true false dan nilai prediksi true false. Kemudian di sini kita ada TP, ya, true positif. Ada FP, false positif. Ada FN, false negatif. Ada TN, true negatif. TP apa? True positif, betul dia positif. Ya. FP, false positif, salah dia dibilang positif. Kalau TN, true negatif, salah, oh benar dia dibilang negatif. Ya, false negatif, salah dia dibilang negatif, gitu artinya ya. Jadi kalau misalnya kita tadi fokusnya ke salmon bukan salmon, ya siapa positif kita di sana? Si salmon. Selain yang bukan salmon itu kita bilang negatif, gitu ya. Jadi ketika misalnya di sini true positif, betul salmon, betul dia nilai sebenarnya itu salmon dan dia ditebak juga si salmon. Itulah ya, ada berapa tadi 90 ya? Ada 90. Dia benar dia ikan salmon, ya ini kan nilai sebenarnya itu true-nya betul dia ikan salmon dan dia ditebaknya juga benar ikan salmon, kita taruh di sini. Ya, maka dia correct result. Ya, hasil yang benar dibilang di sini. True positif itu hasil yang benar. Ya. Kemudian unexpected result. Ya, false positif. Berapa buah tadi false positifnya?
salah dia dibilang salmon. Berapa buah? 20. Ya, yang simak pasti tahu, yang tidur pasti lupa. Ya. Mohon disimak ya. Dan kalian kalau perlu catat-catat, karena teksnya nggak ada di sini. Saya nggak buat teks ya. Kalau mau baca teksnya ya di buku gitu ya. Teksnya nggak ada, cuma penjelasan. Tapi itu membantu kalian belajar apapun, bukan pelajaran data mining saja. Pelajaran apapun, saat dosen kalian menjelaskan, sebaiknya kalian mencatat. Mencatat apa yang kalian dapatkan, kalian catat. Apa yang kalian bingung juga kalian catat. Nanti bisa kalian cari, tahu, atau kalian bertanya kepada guru tersebut. Tapi kalau kalian simak ayat sampai habis, waktu guru bilang ada yang bertanya, padahal di tengah jalan ada yang kalian bingung karena kalian nggak tercatat, kalian nggak tahu mau nanya apa, ya. Jadi kalau mendengar penjelasan siapapun, belajar apapun, berusaha catat. Yang bingung dicatat, yang paham juga dicatat, yang bingung bisa ditanyakan atau bisa mau cari tahu atau mau baca lebih lanjut di buku dan sebagainya. Ya, itu sangat membantu. Bukan saya yang bilang, tapi ahli pelatih otak di dunia yang ngomongnya, Jim Kwik. Misalnya, dia bilang juga seperti itu, bahwa kalau misalnya kita mencatat, ya kita belajar 2 kali lebih cepat. Ya, tapi catatnya jangan diketik ya. Kalau diketik lama tersimpan di memori kita. Memang tulis dengan tangan. Nah, kita tulis dengan tangan, kita nggak cuma dengar udah dapat satu ilmu gitu ya. Kita tambah dengan tulis dengan tangan, itu lebih lama membekas di kepala kita. Apalagi kita ulangi, saya besok kalian baca lagi catatan itu, atau minggu depan sebelum masuk pelajaran kalian baca lagi. Itu lama berbekas di kepala kalian, itu lama dibandingkan cuma kalian dengar, siap kuliah tutup, dah simpan, nggak pernah kalian buka lagi sampai kalian dengar lagi minggu depan. Nah, ujian nanti malam ujian baru kalian sibuk. Ya. Tapi kalau kalian lihat catatan malam ujian tinggal baca catatan aja. Ya, itu tips ya. Tips bukan dari saya, memang dari pelatih otak kelas dunia ya, pelatih yang untuk ngajarin orang belajar cepat gitu ya. Jadi dia bilang cara belajar salah satunya dengan mencatat. Banyak lagi tips lainnya, itu salah satunya aja ya. Dicatat. Ya, hari ini kalian dengan tentang true positive, false positive itu paham. Ya. Nanti 2 minggu kemudian, sebulan kemudian udah lupa kalau kalian nggak catat. Tapi kalau kalian catat, kalian bisa baca catatannya. Ya. Oke, itu jadi tadi yang false positif apa? False positif artinya dia salah dikatakan positif. Salah dibilang salmon. Ya, ada 20 buah. Ya, sedangkan false negatif, salah dia dibilang bukan salmon. Ada berapa yang salmon dibilang bukan salmon itu ada berapa? Ada? 10, Bu. Ada 10. Nah, ya. Berarti yang 90 tadi adalah correct result, betul. Kalau yang 20 ini false positif itu unexpected result. Dia tidak diharapkan, tapi dia dianggap salmon. Padahal dia tidak diharapkan sebagai salmon. Ya, kalau yang 10 ini missing result. Harusnya dia salmon, tapi dia missing ya, nggak dapat ya, nggak berhasil ditemukan oleh sistem itu. Jadi false negatif. Nah, satu lagi correct absent of result. Ini benar dia, true negatif, benar dia bukan salmon. Ya, ada 800 ya berapa 1000 dikurangi 90 berarti 890. Bukan ya, 890 ini kurangi 20-an di atas. Karena ada 890 itu soalnya bukan salmon semuanya, tapi ada 20 dari itu udah diambil jadi salmon. Berarti dia jadi 870 ya. Nah, dia 870. Ya. Dia betul bukan salmon, yang betul juga tebak. Berarti yang salah di sini kita 30 nih ya. Yang benar ini 90 dan 870. 90 benar salmon, 870 benar bukan salmon, ya. 20 salah dia dibilang salmon, 10 salah dia dibilang bukan salmon. Ya. Inilah yang dikatakan matriks konfusi. Ya, kalau kalian pakai WK, otomatis ini akan keluar. Saat kalian berhasil mengklasifikasi akan keluar matriks konfusi. Nah, dari sana kalau minggu lalu kita saat belajar WK kita belum paham lagi ya. Belum paham apa maksudnya. Nah, hari ini sudah paham, sudah bisa kalian baca maknanya.